hujan, petir, angin, dan makomnya itu seperti di atas puncak gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pangestu mangastuti. Kembali lagi di Atma Syam bersama saya Robert Anahdi. Pada kesempatan kali ini saya akan menemani kalian di video podcast. Nah, untuk podcast kali ini kita kedatangan seorang narasumber. Langsung saja kita kenalkan di sini Mas Rendra. Apa kabar? Baik, sehat. Aktivitas akhir-akhir ini ngapain aja? Saya lagi berkebun saat ini, Mas. Ngomong-ngomong buana seperti itu. Bisa diberi sedikit spoiler cerita apa yang hendak Mas Rendra bawakan? Wah, ini pengalaman ya, sedikit pengalaman dari saya. Mungkin tentang horor ya, Mas ya. Kemistisan. Ya, pengalaman sedikit sih. Yang pertama itu saya sering jalan-jalan ke makom, ziarah gitu maksudnya ya. Makom, ke tempat-tempat yang mungkin agak diwingitkan atau gitu, Mas. Diwingitkan itu diangkerkan. Dianggap angker, sakralkan. Disakral. Ya, langsung saja boleh kita dengarkan ceritanya dari Mas Rendra. Monggo Mas ceritakan. Ya, Mas. Mungkin yang pertama dari yang kecil mungkin ya. Dari yang kecil itu pertama itu saya bermujahadah itu di tempat yang mungkin gak bisa saya sebutkan ya, Mas ya, karena mungkin memang benar-benar tempat itu sakral, benar sakral dan diwingitkan, dan itu memang pengalaman itu memang makom. Mungkin nanti saya sepil, mungkin takut wah gimana, jeblok gimana, atau mungkin ada yang kurang berkenan lah. Di suatu tempat saya itu bermujahadah terus. Itu Mas Rendra sendirian atau sama orang? Oh, itu beberapa kali saya sendiri dan beberapa kali saya bareng jamaah. Nah, itu pada saat itu saya itu sendiri, Mas. Oh, ini yang pertama. Ini yang pertama sendiri. Yang saya sendiri bermujahadah di sana. Nah, iya, boleh diceritakan kronologinya. Pada waktu itu saya masuk mujahadah, doa-doa, wiridan biasa, Mas. Nah, terus di tengah-tengah saya wiridan atau mujahadah itu saya kan, kalau ketika orang mujahadah itu biasanya itu kan merem apa itu, Mas? Memejamkan mata. Sebelumnya saya boleh nanya, ini malam, pagi, siang atau sore? Oh, itu kejadian malam, Mas. Oh, malam hari. Jadi Mas Rendra ziarah malam hari sendirian. Sendirian. Sekitar jam, pada waktu itu kemungkinan ya pada jam 11, jam 12, Mas. Itu sendirian, Mas? Iya. Luar biasa. Semoga dilanjut. Nah, itu tengah-tengah mujahadah, yang memejamkan mata, dan di tengah-tengah mujahadah saya itu tiba-tiba tuh di dalam saya memejamkan mata itu ya, Mas, saya itu melihat cahaya yang berwarna emas. Wah, cahayanya memang kilau banget, biar padang, jadi itu terang silau. Terang. Itu melihatnya saat memejamkan mata atau membuka mata?
itu pertama saya memejamkan mata, Oh, Mas. berarti masih dalam keadaan memejamkan mata, Masih tapi dalam sudah memejamkan merasakan mata. kesilauan. Merasakan kesilauan, saya itu terus untuk memberanikan diri melihat. Ini membuka mata. Akhirnya saya setengah-setengah membuka mata. Pada saat kejadian itu sungguh luar biasa, itu cahayanya kuning emas seperti setengah lingkaran. Iya. Seperti setengah lingkaran, dan di tengah-tengahnya itu banyak macam sekali tulisan-tulisan atau lukisan-lukisan raja, Mas. Tulisan Arab gitu. Tulisan Arab. Di cahaya itu, Di di bentuk cahaya itu. Setengah lingkaran, dan saya belum melihat sempurna, Mas. Maksudnya dalam arti kata itu saya baru melihat kip bangun pagi itu loh, Mas. Samar-samar. Melihatnya masih samar. Nah, itu setelah saya melihat dengan mata batin saya, Mas. Luar biasa. Kehendak Allah, saya diberi Kelebihan. nggak seperti itu sih saya. Mungkin dengan mata batin saya, ya saya melihat itu wujudnya kipas, Mas. Oh, yang menyala itu tadi. Yang menyala tadi itu sebuah kipas. Sebuah kipas yang ada rajanya, luar biasa. Di kipasnya itu. Di kipasnya itu sangat bagus, sangat sempurna, dan saya itu kepengen banget punya kipas kayak gitu. Tapi itu nggak bisa diwujudin, Mas, karena kipas itu memang sangat sakral luar biasa. Berarti di bentuk yang Mas maksud tadi itu bentuknya seperti kipas. Seperti kipas. Terus di kipasnya itu ada tulisan raja-raja, tulisan Arab. Itu bisa terbaca nggak, Mas, tulisannya? Wah, itu bisa terbaca, Mas. Akan tetapi saya tidak nggak berani menyebutkan. Dan nggak berani saya mengungkapkan bahwa ini kayak gini loh. Tapi ada sisi balik lain dari cerita saya melihat kipas tersebut, dan saya di suatu tempat itu ada sambungan ceritanya. Sebentar, Mas. Kipasnya tadi warna kuning keemasan. Tulisannya juga kuning keemasan atau kuning keemasan juga? Apa itu nggak menyatu, Mas? Tapi Mas bisa terbaca. Bisa terbaca. Kuning, emas, hijau gimana ya gitulah. Di samping-sampingnya atau. Jadi kesimpulan untuk cerita yang pertama ini, Mas Rendra itu dilihatkan dengan sebuah kipas yang berwarna emas itu. Dan kipas emas ini masih berkaitan dengan kejadian yang lainnya. Iya, Mas. Itu bisa diceritakan bagaimana? Itu bisa diceritakan. Jadi pada suatu saat saya keliling bersiarah di daerah Kebumen gunung itu. Jadi makamnya itu naik, ya. Jadi makamnya itu naik, mungkin ada sekitar 1,5 kiloan jarak, 1 kilo sampai 1,5 kilo itu naiknya, Mas. Naik. Kanan kirinya itu kebun jati. Lebih seperti hutan jati, dan tidak ada pemukiman satu atau dua pun, itu nggak ada. Itu benar-benar hutan. Dan saya ke sana itu rombongan. Jadi kali ini nggak sendirian. Saya rombongan bareng jamaah itu sekitar 2 mobil atau sekisaran 20 orangan lah. 20 orang. Oh, berarti kali ini ramai. Ramai, Mas. Memang berjamaah bareng.
Ini rutin juga atau emang kebetulan ya, ada agenda? Ada agenda. Tapi bukan rutinan. Bukan rutinan, itu memang agenda dari ada info gitu, jadi berangkat itu bareng-bareng dan saat saya ziarah itu berangkat dari rumah itu jam 4 sore, 4 jam habis asar, pada asar saya berangkat bersama bareng sampai di Kebumen. Saya sekitar mau maghrib atau sendekala, Mas. Ini berangkatnya sendiri-sendiri atau bersama? Bersama. Naik mobil atau naik mobil? Naik mobil. Sampai di sana jam sendekala sekitar jam 5:30. Sudah mendekati waktu maghrib. Sudah mendekati waktu maghrib. Saya di sana bareng berjamaah. Naik itu mau maghrib, Mas. Jam sendekala itu langsung naik ke atas ke makom. Naiknya berarti ini jalan kaki? Naik jalan kaki. Berarti tanjakan ini tuh medan makom? Medan makom. Kanan kiri hutan jati, hutan, tidak ada satu rumah atau pemukiman itu nggak ada, Mas. Pemukiman itu jauh, udah 1,5-2 kilo itu baru rumah. Dan itu saya naik bareng jamaah sampai di makom itu. Saya itu pada saat itu hujan lebat, bledek, petir, hujan, petir, angin, dan makomnya itu seperti di atas puncak gunung. Dikelilingi hutan jati. Biasanya itu di sana nggak ada mati lampu, Mas. Pada saat itu mati lampu. Dan memang benar-benar sangat petang, sangat mengerikan, dan sangat angker. Saya tanya sebentar, makamnya ini itu ada bangunannya atau cuma ya, kuburan seperti umum? Di makam tersebut memang ada bangunannya. Memang luas itu, Mas? Luas, cukup terkenal di sana. Tapi ya mohon maaf ya, Mas, ya, saya tidak bisa menyebut namanya. Mungkin adalah kisi-kisinya dari hutan jati, tapi tidak saya sebut namanya. Dan terus sampai di atas itu mati lampu. Jadi kita berjamaah itu mati lampu, hujan, petir. Kita wudhu itu dengan air hujan, Mas, di talang, dari talang itu. Saya itu berjamaah bareng wudhu di air talang, air hujan. Dan memang di situ ada tempat sholatnya. Kita sholat maghrib dulu di makom. Habis sholat maghrib kita langsung ziarah, langsung wiridan di makam. Memang saat itu hujan lebat, petir, dangdeng, luar biasa angkernya dan sakralnya itu luar biasa, Mas, di sana. Berarti aura horornya sangat kerasa, mistisnya pun sangat luar biasa. Kalau yang mungkin yang senang horor, senang mistis itu bisa merasakan di sana, dan luar biasa, Mas. Dan setelah selesai dari mujadah bareng-bareng kita langsung turun, Mas. Kita langsung turun ke makom. Dan mungkin ini ada sambungan sangkut pautnya dengan yang kejadian kipas yang dulu saya pernah alami itu. Ini tenggat waktunya dekat atau jauh, Mas, dari kejadian kipas? Kira-kira itu saya setengah tahun. Berarti jauh banget ya? Jauh. Setengah tahunan.
saya itu bareng-bareng turun, dan saya itu melihat, saya itu menemukan benda berbentuk daun jati. Daun jati tersebut mungkin memiliki makna atau warna yang sangat, bagi saya itu jelas, Mas. Jelasnya itu terkait dengan yang kipas. Warna tersebut, daun jatinya itu pinggir itunya itu coklat, dan tengah-tengahnya itu, tengah batang daunnya itu masih sangat hijau, masih muda, kan tetapi pinggirnya itu udah tua, Mas. Itu memang hanya ada itu atau yang lain juga seperti itu daunnya? Itu tidak sama dengan yang lain, Mas. Ini benar-benar satu itu doang? Benar-benar satu itu doang, dan baru jatuh dari pohon. Jatuhnya itu kebetulan pas ada Mas Rendra atau Mas Rendra melihat udah jatuh? Dan saya itu melihat jatuh itu telarap. Berarti jatuh di depan saya, Mas. Berarti menemui momen jatuhnya. Seperti itu, Mas. Dan saya turun ke bawah bareng jamaah, dan daun jati itu saya foto, dan daun jati itu saya bawa pulang. Berarti masih ada di rumah? Sekarang masih ada, Mas. Masih ada. Fotonya udah? Fotonya dah. Ini fotonya itu setelah 2 hari kemudian, 3 hari kemudian saya ziarah, itu nggak ada, Mas, di foto. Dan sekarang daunnya itu sudah berubah kembali lagi menjadi semula. Berarti menjadi tua atau menjadi muda ini? Menjadi tua, Mas. Berarti di foto hilang, terus daunnya jadi tua. Dan boleh, Mas, saya rokok? Boleh. Saya temenin. Santai aja di sini, Mas. Iya, Mas. Ya. Mungkin ini udah selesai, Mas, cerita Daun Jati dan cerita kipas tadi. Sebentar, saya boleh nanya nih. Tadi Mas Rendra bilang bahwasanya dua kejadian ini itu berkaitan. Terus kaitannya itu di mana? Jadi itu berkaitannya dengan, untuk mungkin ke pribadi saya, kepada saudara-saudara saya, itu untuk bergabung menjadi satu, untuk tidak memutuskan tali persaudaraan atau tali silaturahmi, seperti itu, Mas. Berarti lebih ke arah filosofi gitu. Filosofi. Memang kejadian-kejadian seperti itu tidak jauh dari filosofi sih, Mas. Seperti halnya kebudayaan, tentang keagamaan, tentang etika, itu kan dari zaman dahulu itu berbentuknya filosofi. Terus saya mau nanya lagi nih, saat ziarah di Kebumen itu tadi, yang di Pohon Jati hutan, apa Mas Rendra nggak diperlihatkan oleh sosok sesuatu gitu? Tidak. Berarti cuma mati lampu sama hujan petir itu? Hujan petir dan sama daun itu tadi. Tidak bisa saya ceritakan karena itu sangkut pautnya dengan yang lain, Mas. Karena tidak bisa saya ceritakan. Mungkin tentang kepribadian saya cukup itu, Mas. Ya. Dan mungkin ada kejadian lagi yang ini, melihat batu alih-alih batu cincin itu, Mas, batu akik. Ya mungkin saya
atau yang dikenal dengan batu akik merah delima. Anda paham mengetahui Mas? Pernah Ya, dengar cerita batu? soal perakikan kurang mendalami, tapi kalau tahu ya tahu, sekedar tahu aja. Itu batu akik merah delima ini punya juru kunci itu pada saat ini cerita udah beda cerita ya Mas, punya Mbah, gak bisa saya sebutkan, sebut saja Mbah Kaji gitu. Ya. Dan salah satu jamaah dari mujahadah tersebut ada yang berkeinginan untuk menjadi kepala desa. Itu kan pilihan Mas. Iya. Pilih kades saat di tengah-tengah mujahadah atau sampai akhir. Mau akhir itu cincin merah delimanya Mbah Kaji itu memancarkan cahaya merah delima Mas. Cincinnya bersinar gitu. Cincinnya itu bersinar, sinar merah, rup rup rup, itu enggak 1-2 kali, itu bahkan sampai akhir mujahadah itu Mas. Berarti momen cincin ini menyala itu saat sedang melakukan mujahadahnya, itu bukan setelah atau sebelum. Jadi selama mujahadah sampai mujahadah selesai. Sampai mujahadah selesai. Dan setelah mujahadah selesai kita keluar masih menyala Mas, masih menyala seperti ada baterainya seperti itu. Saya pun jadi terheran-heran dengan kok bisa ya, kok bisa ya. Memang luar biasa. Berarti itu jamaah lain pun lihat harusnya ya. Dan alhamdulillahnya jamaah tersebut menjadi kepala desa Terpilih. Berarti saat momen itu orang yang mau maju menjadi kades ini hadir juga di situ. Hadir. Oh, ikut ya. Dan mereka pun sampai tirakat tidur di makom. Mereka itu siapa maksudnya Mas? Sama Orang yang mau jadi kades itu. Oh, tidur di makom. itu sempat ditanyakan nggak kenapa kok bisa nyala gitu? Memang itu saya belum tahu. Berarti Mas Rendra ini nggak menanyakan. Cukup tahu aja karena seperti itu, barang seperti itu kan hanya cukup tahu aja dan tidak mau ngerti banget itu, karena mungkin mau bandakalani ya Mas. Bandakalani itu kualat lah cara bahasanya kita. Bandakalani Itu ada pengaruhnya nggak Mas? Misal karena cincin itu menyala terus terjadi apa atau datang apa gitu? Tidak. Jadi cuma hanya sekedar benar-benar cuma menyala gitu ya. mungkin memberi kabar ke kita bahwa misalnya mungkin sering ono tirakat bene untuk berkat manfaat seperti itu. Mungkin biar kita uripnya berkah, uripnya manfaat, haruslah sering kita tirakat. Paling tidak ya sholat, puasa, zakat, kan di agama Islam diajarkan seperti itu. Iya. Ya, mungkin seperti itu ya Mas. Untuk cerita kali ini mungkin suatu saat lagi bisa saya bercerita lagi di tempat yang sama, di kesempatan yang sama, mungkin saya bisa bercerita. Terima kasih Mas Rendra sudah bersedia membagikan ceritanya. Ya mungkin itu beberapa cerita dari Mas Rendra seputar ziarah. Ini bukan berarti ziarah itu sesuatu yang buruk, tetapi ziarah tentu saja sesuatu yang baik. Nah, cerita Mas Rendra ini itu berkaitan dengan hal-hal yang terjadi saat Mas Rendra ziarah, dan itu cuma
ya pengalaman pribadi Mas Rendra. Jadi tidak ada unsur menjelekkan ziarah atau apapun itu. Justru ziarah itu bagus. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih untuk Mas Rendra sudah bersedia menceritakan pengalamannya di sini. Semoga diberi kesempatan untuk bercerita lagi di lain waktu. Amin. Sekian video hari ini. Jika teman-teman punya cerita atau pengalaman horor atau mistis yang teman-teman ingin bagikan, kalian bisa mengirimkannya lewat email Atmosyam. Nanti emailnya ada di deskripsi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Keep Syam, see you again.